Dalam bahasa Arab disebutkan sebagai al-hurriyah. Kemerdekaan itu berarti bebas dari perbudakan. Kemerdekaan itu juga mempunyai arti kita bisa mengerjakan dengan bebas sendiri tanpa ada paksaan dan halangan. Ini menurut Ibnu Asyur. Yang kedua, bahwa kemerdekaan itu bukan didapatkan dengan cara yang mudah. Banyak orang memaknai kemerdekaan itu yang penting kita mengibarkan bendera, mboten ngoten. Kalau kita memaknai arti kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan itu pun didapatkan dan diraih tepatnya pada tanggal 9 Ramadan pada tahun 1364 Hijriah bertepatan dengan hari Jumat. Mungkin tiang memaknai atau mengartikan lah podo wae wong 17 Agustus itu dengan taruhlah 9 Ramadan. Itu bagi orang yang tidak mengerti arti daripada kemerdekaan. Pada dasarnya kenapa dikatakan bahwa tepatnya kemerdekaan itu pada hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, ya, induk daripada hari, ini mempunyai makna yang sangat besar. Bahkan dikatakan kemerdekaan itu juga bertepatan dengan bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, induk daripada bulan. Dan bulan ini pun telah ditentukan, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka dengan kebebasan yang kita miliki sekarang, mestinya kita bersyukur. Kalau dahulu kala orang-orang tua kita, kakek dan nenek kita, buyut kita, semuanya ketika mengerjakan ibadah baik ngaji maupun sholat harus dengan secara sembunyi-sembunyi. Kalau hari ini yang kita rasakan, kula lan panjenengan sami salate pun bebas. Artinya bebas niku mboten usah seliden-seliden. Justru kita ini terkadang yang sembunyi. Padahal sudah tidak ada halangan apapun, tidak ada yang mencegah. Maka kebebasan kalau kita mau mensyukuri adalah tingkatkan ibadah. Sing boten dereng sholat nggih sholat, sing sholate pun rajin ditingkataken, sing puasane dereng poso nggih poso, sing posone pun rajin, secara otomatis harus istiqomah sehingga memaknai rasa kemerdekaan itu ada. Maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kula lan panjenengan sami di hadapan Allah ini lebih besar. Jadi mboten berbahasa merdeka-merdeka, ternyata kita ini masih banyak melanggar aturan Allah, berarti jenengan dereng merdeka. Yang namanya merdeka itu bagaimana kita bertambah kebaikannya, bagaimana kita bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ini dinyatakan dengan rasa syukur. Lah pada waktu dulu kemerdekaan itu diraih itu dengan bukan secara mudah. Mulai Bung Tomo, mulai Jenderal Sudirman, mereka ini berperang itu pun di waktu bulan puasa, di waktu pada waktu itu adalah mereka dalam keadaan puasa sehingga doa mereka ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah disebutkan sebenarnya keinginan bangsa Indonesia ini merdeka itu sudah lama. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya ini yang lebih didahulukan. Sehingga para pejuang dulu itu ketika berperang secara materi pun kalah. Secara senjata pun kalah, tapi karena mereka punya lafal takbir Allahu Akbar yang mempunyai arti Allah Maha Besar, Allah yang kuasa, inilah yang menyebabkan kemerdekaan ini akhirnya ada.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sisa umur yang kita miliki sampai hari ini kita masih sehat, pergunakan kesehatan kita, umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul menjadi orang yang hurriyah, orang-orang yang merdeka. Merdeka bukan hanya sebatas lahir, tetapi batin kita juga merdeka. Merdeka artinya juga bahwa kita yang barangkali mempunyai rasa iri hati kepada tetangga, hari ini kemerdekaan itu harus kita wujudkan. Ketika kita kumpul bareng-bareng, mulai hari ini sudah tidak ada rasa iri hati kepada tetangga ataupun sanak saudara, sehingga kemerdekaan itu nanti enak kita rasakan, mboten nggak ada rasa mangkel dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini sebagai penambah ilmu bagi kita, sebagai nasihat bagi saya khususnya dan umumnya bagi masyarakat khususnya pada RT ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisipkan doa selain doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisipkan doa untuk negara kita supaya negara kita ini menjadi negara yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri kita ini negeri yang aman, sentosa, sehingga ketika negara kita ini aman, kita juga akan merasakan rasa aman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit ini bisa diambil sebuah pelajaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas berangkat daripada hati nurani kita. Kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.